Abi melangkah cepat keluar dari mobil, kakinya menapak dengan tegas meskipun tubuhnya terasa kelelahan yang mendalam. Pikirannya dipenuhi oleh kecemasan yang terus menggelayuti hati. Begitu pintu mobil tertutup, ia langsung bergegas menuju pintu masuk rumah sakit. Setiap langkahnya terdengar keras, seakan menggambarkan betapa beratnya beban yang dipikulnya saat itu. Sesampainya di ruang ICU, ia langsung bertanya pada dokter. "Dokter, bagaimana keadaannya?" Suaranya hampir tak terdengar, dipenuhi rasa takut dan harap. Dokter yang baru saja keluar dari ruang ICU menoleh dan menjawab, "Nona Elia masih dalam perawatan. Kondisinya stabil, namun masih dalam pengawasan ketat. Anda bisa masuk untuk melihatnya." Abi mengangguk dengan cepat, mengucapkan terima kasih, lalu segera mengenakan pakaian steril. Jantungnya berdegup kencang, setiap ketukan seakan mengguncang tubuhnya. Ia memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, berusaha mengusir rasa khawatir yang mendalam. Ketika Abi melangkah masuk ke dalam ruang ICU, matanya langsung tertuju pada sosok Elia yang terbaring lemah di atas ranjang rumah sakit. Suasana di sekitarnya terasa sunyi, hanya terdengar suara monitor yang berdetak, seolah setiap detakan itu mengingatkan betapa rapuhnya kondisi Elia. Di samping ranjang, Satria duduk di kursi dengan pandangan kosong, tampak murung dan seolah tak bisa berpaling dari anaknya yang terbaring tak sadar. Wajahnya penuh kecemasan, dan hanya saat mendengar langkah Abi mendekat, ia menoleh perlahan. Abi merasa dadanya sesak, tak mampu lagi menahan perasaannya. Tanpa ragu, ia berjalan cepat menuju ranjang Elia dan menggenggam tangan Elia yang tampak sangat rapuh. Ia tak bisa mengungkapkan apapun dengan kata-kata, sebab raut wajahnya sudah berbicara lebih dari cukup, menunjukkan segala kecemasan, kesedihan, dan kepedulian yang tak bisa ia tahan. Setelah beberapa saat menatap Elia dengan penuh harapan, Abi menoleh dan melihat Satria yang masih berdiri di sisi lain. Dengan suara serak yang menahan emosi, Abi berkata, "Kak, tolong ceritakan. Sebenarnya apa yang terjadi selama aku tidak ada?" Satria berdiri perlahan, langkahnya mantap meskipun ekspresinya penuh dengan keseriusan. "Aku rasa ini bukan kecelakaan biasa, Abi. Ada sesuatu yang sangat mencurigakan dengan kejadian ini," jawabnya dengan nada berat. Abi menatap Satria dengan tatapan tajam, namun matanya tetap dipenuhi kekhawatiran yang dalam. "Apa maksudmu?" tanya Abi pelan, hampir berbisik, berharap ada penjelasan yang bisa meredakan kerisauannya. Satria menghela napas panjang sebelum melanjutkan, "Tadi, aku baru dengar dari Julia kalau Rea dilaporkan ke polisi karena menjadi penyebab Elia jatuh." Abi terkejut mendengar itu, refleks membantah, "Rea tidak mungkin melakukan hal itu. Kenapa kakak harus melaporkannya ke polisi? Apa dia tidak bisa berpikir dengan baik sebelum bertindak? Memangnya ada bukti kalau Rea yang melakukannya? Apa CCTV rumah membuktikannya?" Sahut Abi tegas, keyakinan bahwa istrinya tak akan melakukan hal seperti itu. Satria mengangguk pelan, memahami Abi, dan melanjutkan, "Aku tahu, kalau Rea tidak mungkin melakukannya. Elia pernah bercerita padaku tentang hubungannya dengan Rea. Walau Rea kehilangan ingatan, hubungan mereka tetap baik. Aku juga tak percaya kalau Rea yang menyebabkan Elia seperti ini. Jadi tenang saja. Rea juga sudah dibebaskan dan sekarang ada di rumah ibunya." Abi menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Tangannya yang menggenggam tangan Elia semakin erat, seolah mencari kekuatan dalam sentuhan itu. Ia menatap wajah Elia dengan penuh harapan, namun tak mengucapkan sepatah kata pun. Setelah beberapa saat terdiam, Abi menoleh pada Satria. Wajahnya kini penuh ketegasan, mata yang sebelumnya dipenuhi kecemasan kini menunjukkan tekad yang kuat.
Aku akan pastikan dia mendapat keadilan, Kak. Kita akan cari tahu siapa yang bertanggung jawab atas kejadian ini, ujarnya dengan suara yang penuh keyakinan. Satria mengangguk. Kemudian Abi merogoh ponselnya di saku dengan tangan yang sedikit gemetar. Ia membuka kontak istrinya, dan dengan cepat mengetik pesan singkat. Sayang, bagaimana keadaanmu di rumah ibu? Aku sekarang sudah sampai di rumah sakit. Elia masih di ICU. Kondisinya stabil, tapi masih dalam pengawasan ketat. Aku akan tetap di sini menunggu perkembangannya. Semoga semua akan baik-baik saja. Setelah mengirim pesan, Abi meletakkan ponselnya di samping ranjang Elia, menatap wajah keponakannya dengan penuh harapan. Namun, tak lama setelah itu, ponselnya bergetar. Sebuah balasan masuk dari Bu Donna. Abi, ini ibu. Ponsel Rea ibu pegang sekarang karena ibu tidak ingin dia mendengar berita buruk yang bisa berpengaruh pada kehamilannya. Dia masih sangat terkejut dan cemas, dan ibu tidak ingin membuatnya semakin stres. Ibu akan beritahu dia nanti, setelah kondisinya sedikit lebih stabil. Membaca pesan itu, Abi merasa berat. Ia tahu betul bagaimana perasaan Rea saat ini, dan ia juga mengerti kekhawatiran Bu Donna. Namun, kenyataan yang sedang mereka hadapi jauh lebih besar. Abi menatap layar ponselnya sejenak, menghela napas panjang, dan kemudian menulis balasannya. Terima kasih, Bu. Aku mengerti. Tolong jaga Rea dengan baik. Aku akan terus beritahu keadaan Elia. Semoga semua ini segera berakhir dengan baik. Setelah mengirimkan pesan itu, Abi menutup matanya sejenak, berdoa dalam hati agar Elia segera sadar dan semuanya bisa kembali normal. Namun, di dalam hatinya, ia tak bisa menghilangkan rasa curiga yang mulai menggelayuti pikirannya. Di luar rumah sakit, dua pengawal Julia muncul. Di saat bersamaan Estiana turun dari taksi. Kedua pengawal itu berlari menghampiri Estiana yang tak bisa lari lagi. Hei, lepaskan! Teriak Estiana. Maaf, Nona Estiana, kami diinstruksikan untuk membawa Anda langsung ke Nyonya Julia, kata pengawal itu dengan nada tegas. Estiana tak punya pilihan lain selain mengikuti pengawal-pengawal itu masuk ke mobil ke rumah Julia. Setibanya di rumah, Julia sudah menunggu dengan ekspresi dingin, duduk di sofa sambil menatap pintu dengan penuh perhatian. Begitu Estiana masuk, suasana di ruangan itu menjadi lebih tegang. Julia berdiri dan menatap Estiana dengan tatapan penuh kebencian. Akhirnya kamu muncul juga, sahut Julia. Dengan suara penuh kemarahan. Matanya menyala tajam, seolah ingin menuntut penjelasan yang selama ini ia cari. Estiana mencoba untuk berbicara, tetapi hanya suara gemetar yang keluar dari bibirnya. Mama Julia, aku tidak. Jangan coba bohong padaku, Estiana. Julia memotongnya, suaranya bagaikan pisau yang tajam. Aku sudah tahu semuanya. Kamu yang melaporkan Rea, kamu yang mengatur semuanya. Kamu berpikir aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kamu pikir aku tidak akan menemukanmu. Estiana terdiam, wajahnya pucat pasi. Ia mencoba untuk menguasai diri, namun ketakutan mulai mencengkeramnya. Julia melangkah maju, mendekatkan wajahnya ke Estiana. Jangan khawatir, aku akan memastikan kamu mendapatkan apa yang pantas kamu terima. Kamu bukan hanya ancaman bagi keluargaku, kamu juga mengkhianati kepercayaanku. Estiana mencoba bertahan, tapi suasana di ruangan itu semakin mencekam. Mama, aku mohon, aku tidak pernah berniat untuk menyakiti siapapun. Aku hanya ingin. Namun Julia tak memberi kesempatan untuk melanjutkan. Aku tidak peduli apa yang kamu inginkan. Semuanya sudah terlalu jauh. Sekarang,
Jawab aku apa yang sebenarnya kamu lakukan pada Elia. Estiana terdiam, tidak mampu berkata-kata, saat Julia menunggu jawaban dengan tatapan yang semakin membunuh. Ruangan itu sunyi sejenak, hanya suara detakan jam yang terdengar jelas. Julia masih berdiri di depan Estiana, tatapannya tajam, penuh kebencian. Suasana semakin mencekam seiring dengan perbincangan mereka yang semakin memanas. Julia akhirnya membuka mulut dengan suara penuh penekanan. Jangan coba berbohong lagi, Estiana. Aku tahu kamu yang menghapus rekaman CCTV itu. Siapa lagi yang bisa melakukannya selain kamu? Kamu tahu betul bagaimana cara mengaksesnya, kan? Itu adalah cara paling mudah untuk menyembunyikan jejakmu. Estiana tampak terkejut, wajahnya pucat. Tidak, Mama. Aku tidak melakukannya. Aku tidak pernah menyentuh rekaman itu. Aku bahkan tidak tahu cara menghapusnya. Jawab Estiana terbata-bata, berusaha membela diri. Julia mendekatkan wajahnya, hampir tak ada jarak antara mereka. Jadi kamu bilang, rekaman CCTV yang hilang itu cuma kebetulan. Kamu benar-benar berpikir aku akan percaya pada omong kosongmu itu. Suara Julia semakin tajam, tidak ada yang percaya padamu, Estiana. Semua orang tahu apa yang kamu lakukan. Estiana tampak semakin panik, tangannya gemetar saat ia mencoba menyentuh pundaknya, mencari keberanian. Aku bersumpah, Ma. Aku tidak tahu apa-apa soal itu. Katanya dengan suara yang mulai patah, jika ada yang menghapusnya, aku bukan orangnya. Julia memutar bola matanya, frustasi dengan kebohongan Estiana yang semakin jelas. Kalau begitu, jawab aku, katanya dengan suara bergetar karena amarah, apa yang akan kamu lakukan jika rekaman itu benar-benar hilang? Kamu kira aku akan menyerah begitu saja? Aku masih punya cara untuk membongkar semuanya. Jika rekaman CCTV tidak ada, aku bisa menggunakan kesaksian Elia. Dia satu-satunya yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia melihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Mendengar nama Elia, Estiana terdiam. Wajahnya berubah cemas, matanya terbuka lebar. Julia menyahut dengan suara penuh kepastian, Elia adalah satu-satunya saksi yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dan kamu tahu itu betul. Jadi, jangan coba mengelak lagi. Julia melangkah mundur dan menatap Estiana dengan penuh kekejaman. Aku akan pastikan kamu membayar atas semua yang kamu lakukan. Estiana menundukkan kepala, tidak mampu lagi menahan ketakutannya. Kamu sudah memilih jalanmu, Estia. Dan sekarang, kamu harus siap dengan konsekuensinya. Abi duduk di bangku depan ruang ICU, tubuhnya terasa lelah, dan kepalanya tertunduk. Pikirannya dipenuhi kecemasan yang bertumpuk-tumpuk. Ia mengkhawatirkan keponakannya yang masih terbaring tak berdaya di ruang ICU. Di sisi lain, bayangan istrinya yang mungkin sedang sedih dan khawatir, tak henti-hentinya muncul dalam benaknya. Keinginannya untuk menemui Rea begitu besar, namun tanggung jawab terhadap Elia menahannya di sini. Napasnya terdengar berat saat ia menatap lantai, tangan mengusap wajahnya berulang kali. Ruang tunggu yang biasanya ramai kini terasa sepi, hanya terdengar suara langkah perawat yang sesekali melintas. Pikirannya terus berputar. Ia memikirkan kejadian yang menimpa Elia, keponakan yang selalu ia anggap seperti anaknya sendiri. Rasa bersalah menyelimuti hatinya. Ia merasa seharusnya bisa mencegah semua ini jika saja ia ada di kota ini. Ia merasa sudah gagal menjadi kepala keluarga Prana dan juga seorang suami karena tidak bisa selalu ada di sisi keluarga dan istrinya yang membutuhkannya. Kenapa aku tidak ada di sini lebih awal?
Gumam Abi dalam hati, suara hatinya penuh penyesalan. Seharusnya aku ada di sini untuk mereka. Tapi malah terlalu lama mengabaikan semuanya. Aku gagal. Ia menggenggam erat tangannya, seolah mencoba mengusir perasaan bersalah yang terus menghantuinya. Apa yang terjadi pada Elia, mungkin bisa kucegah seandainya. Abi tak sanggup melanjutkan kalimatnya yang hanya membuatnya semakin bersalah. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan dirinya. Namun perasaan itu tidak hilang. Ia hanya merasa semakin terjebak dalam kegagalannya, seolah tidak mampu memenuhi semua perannya dengan baik. Suara langkah yang mendekat membuatnya mengangkat kepala perlahan. Satria muncul dari arah ruang ICU, wajahnya terlihat lelah namun tegas. Ia berhenti di hadapan Abi, menatap adik iparnya yang terlihat begitu khawatir. "Bi, kamu tidak perlu terus-terusan di sini. Lebih baik kamu temui Rea, istrimu. Elia biar aku yang jaga." Abi mengangkat wajahnya, menatap Satria dengan mata penuh kebimbangan. "Apa tidak masalah kalau aku tinggal sebentar? Aku tidak ingin meninggalkan Elia dalam kondisi seperti ini." Satria menghela napas panjang, lalu duduk di samping Abi. Tangannya menepuk bahu Abi pelan. "Tidak masalah, Bi. Aku mengerti kalau kamu sangat peduli dengan keponakanmu. Aku juga mengerti posisimu. Tapi Rea membutuhkanmu sekarang. Dia sedang mengandung, dan kondisinya juga belum stabil. Kamu harus ada di sana untuknya. Urusan Elia, biar aku yang urus." Kata-kata Satria menyentuh hati Abi. Ia tahu kakak iparnya benar. Meskipun hatinya berat meninggalkan Elia, tanggung jawabnya sebagai suami memanggil. Ia menundukkan kepala, mencoba menenangkan diri. "Terima kasih, Kak," ujar Abi dengan suara rendah namun penuh emosi. "Aku akan segera kembali setelah memastikan Rea baik-baik saja." Satria mengangguk sambil tersenyum tipis. "Pergilah, Bi. Aku akan menjaga Elia. Apa gunanya diriku di dunia ini kalau masalah anakku juga harus kuserahkan padamu." Abi berdiri perlahan, menghela napas panjang sebelum melangkah keluar dari rumah sakit. Ia segera menuju parkiran, dan meminta supirnya untuk pulang saja karena ia ingin menyetir sendiri. Lalu Abi masuk ke dalam mobil, dan mengarahkan sendiri kendaraannya menuju rumah Budona, tempat Rea saat ini berada. Di sepanjang jalan, pikiran Abi dipenuhi berbagai macam kekhawatiran. Ia memikirkan bagaimana kondisi Rea sekarang, apakah istrinya sedang baik-baik saja, atau justru semakin terpuruk karena semua masalah yang sedang mereka hadapi. Jari-jarinya mengetuk setir mobil dengan gelisah. Sementara matanya terus memperhatikan jalan di depannya. Di luar, malam semakin larut. Lampu-lampu jalan yang berkelap-kelip tampak seperti bayangan samar, menggambarkan kegelisahan di hatinya. Sesampainya di rumah Budona, Abi memarkir mobil di depan gerbang dan segera keluar, berjalan cepat menuju pintu depan. Ia mengetuk pintu dengan penuh semangat, berharap segera bertemu dengan istrinya. Seorang asisten rumah tangga membukakan pintu dan menyapanya dengan sopan. "Selamat malam. Ada yang bisa saya bantu?" "Saya mau ketemu dengan Rea," jawab Abi tanpa basa-basi, suaranya terdengar tegas namun sopan. Asisten itu terlihat ragu sejenak sebelum menjawab. "Maaf, Tuan. Ibu Dona tidak ingin ada yang mengganggu Nona Rea." Abi mengerutkan kening, merasa bingung dan sedikit frustrasi. "Saya suaminya. Saya hanya ingin memastikan dia baik-baik saja. Tolong beritahu Bu Dona bahwa saya di sini." Asisten itu tampak tidak nyaman, namun akhirnya mengangguk dan mempersilakan Abi menunggu di ruang tamu. Beberapa menit kemudian, Bu Dona muncul dengan ekspresi serius di wajahnya.
Ia menatap Abi dengan sorot mata yang tajam namun tidak sepenuhnya dingin. "Kenapa kamu kesini malam-malam begini? Bukannya aku sudah bilang untuk tidak datang kemari sebelum kamu menyelesaikan masalah keluargamu dulu?" tanya Bu Dona, suaranya tenang namun penuh penekanan. "Bu, saya cuma ingin melihat Rea saja. Saya khawatir dengannya. Saya harus memastikan dia baik-baik saja," jawab Abi dengan nada tulus. "Kamu pikir, saya sama seperti kamu yang tidak bisa menjaga Rea baik-baik? Apa kamu meremehkan saya? Apa kamu mengira kalau Rea akan disakiti kalau berada dalam pengawasan saya?" Bu Dona tersinggung dengan ucapan Abi hingga ia meninggikan suaranya.